Salam Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan ya. Selamat Natal tahun 2024 yang penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya ya. Oke, mari kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terus membawa kita kepada kasih dan karunia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen atau sebagai pengikut Kristus ya. Kita ingat ya, ketika para gembala mendengar kabar yang luar biasa, ketika malaikat mendatangi para gembala menyatakan bahwa ada damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, yaitu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, tahun demi tahun kita lewati, dan ternyata di tahun 2024 ini pun kita dimampukan oleh Tuhan untuk memasuki, bahkan akan menyelesaikan tahun ini di dalam anugerah dan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Nah, kami semua ya mendoakan untuk selalu bisa menjadi kuat di dalam iman. Amin. Judul khotbah pada hari ini yaitu adalah keselamatan kekal bagi setiap kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Zakaria 8 ayat yang ke-13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Luar biasa ya. Dikatakan di dalam Zakaria 8 ayat yang ke-13 tadi, Tuhan akan menyelamatkan kita dan kita ini akan menjadi berkat. Lanjutannya yaitu janganlah takut, kuatkanlah hatimu ya. Amin, amin, amin. Jadi firman tadi mengingatkan kita bahwa ketika kita diselamatkan, kita diminta Tuhan, atau tugas kita adalah kita menjadi berkat, Bapak Ibu ya. Dan ketika kita berjalan di dalam menuju keselamatan itu, dan kita terus harus menjadi berkat itu, kita diingatkan juga yang pertama yaitu apa, Bapak Ibu? Ketika keselamatan itu ada dalam hidup kita, ketika kita sudah percayakan Yesus ada di dalam hidup kita sebagai juru selamat, yang pertama yang harus kita lakukan dikatakan di dalam firman Tuhan apa? Jangan takut ya. Yang pertama, jangan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini ya, saya sering mendengar banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang jatuh ya, jatuh dalam masalah, jatuh dalam persoalan, bahkan jatuh di dalam dosa. Mereka bukan orang Kristen atau orang Kristen, mereka Kristen, Bapak Ibu. Mereka mengaku pengikut Kristus, tetapi mereka tidak benar-benar tahu apa makna dari kekristenan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, rasa takut mereka akan dunia ini, akan masa depan mereka di dunia ini lebih besar daripada kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan oleh hidup mereka kepada hidup mereka oleh Tuhan ya. Jadi takutnya lebih gede, khawatirnya lebih gede, jadi nekatnya juga lebih gede. Mereka menghalalkan segala cara untuk bisa diakui oleh dunia. Tapi
tidak menghiraukan lagi kasih anugerah Tuhan. Ya. Ketakutan mereka untuk takut kalah, ya, takut bersaing, ya, itu lebih gede daripada anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Mereka berani nekat, ya, bukan nekat dalam kebenaran, tapi nekatnya ngawur, Bapak Ibu saudara sekalian. Ketakutan demi ketakutan di dalam dunia ini, ya, membuat mereka meninggalkan kasih karunia Tuhan. Membuat mereka melupakan kasih karunia Tuhan. Karya salib Kristus yang sudah menebus dosamu dan dosaku. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ini orang yang sangat berdosa. Ya, punya dosa yang luar biasa. Tetapi saya memperoleh kasih anugerah yang luar biasa juga di dalam Tuhan. Ya, hidup saya ini dipulihkan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Untuk apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Untuk menjadi berkat. Berkat bagi siapa? Bagi setiap orang yang ada di sekeliling saya. Dan kalau saya diberi kemampuan oleh Tuhan, bagi orang-orang yang lebih jauh lagi jangkauan yang Tuhan berikan kepada saya, untuk saya menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apakah tidak ada ketakutan dalam hidup saya? Ada. Banyak hal yang membuat saya terkadang takut. Bahkan terkadang saya hampir lepas dari iman saya, ya. Kiwir-kiwir bahasanya seperti itu. Saya seakan-akan tidak kuat lagi. Takutnya lebih gede gitu ya. Tapi ketika saya mendengar kebaikan dan kesaksian-kesaksian dari teman-teman tentang firman Tuhan, melihat dan membaca firman Tuhan kembali, saya kembali diberikan kebenaran itu, saya menjadi lebih kuat. Kiwir-kiwirnya tadi dicantol ke meneh, ya, ibaratnya dikuatkan lagi kepada sauh yang kuat, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, janganlah ketakutan kita ini membuat kita lupa akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita, ya. Kasihnya yang luar biasa menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita sudah diselamatkan, ya, di dalam firman Tuhan, keselamatan itu bagi kita semua, bagi siapapun, bagi orang yang berdosa, sejelek, sekotor, seapapun, keselamatan itu ada. Tetapi ingat, jangan diulang-ulang, Bapak Ibu saya sekalian, ya. Saya kemarin pernah ngobrol dengan seseorang mengatakan demikian, ya. Ketika babi itu ada di dalam kubangan, dia memang suka, ya. Dia suka ada di kubangan itu. Maka ketika dibersihkan, ya dia akan kembali lagi ke kubangan itu, ya. Kenapa? Ya itulah jati dirinya babi. Masuk ke dalam kubangan dan berada di dalam kubangan yang kotor itu. Yang mungkin bagi orang itu kotor dan menjijikkan, bagi dia itu sesuatu yang enak, yang nyaman. Dan ketika dia ditarik dari kubangan, mungkin dia akan berontak dan dia tidak mau. Itu jati dirinya babi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kaget karena orang itu berkata, jangan salah ngerti, ya. Sekarang ini babi diternakkan di tempat yang bersih dan tentu saja kualitasnya lebih bagus dan pastinya juga harganya lebih mahal. Dia punya value yang lebih.
rasanya mungkin lebih enak, lebih empuk, lebih manis. Beda dengan babi-babi liar yang selalu ada di kubangan. Nah, kalimat ini, ya Bapak Ibu saya sekalian, yang membuat saya berpikir, ternyata firman Tuhan yang ribuan tahun yang lalu, itu adalah kebenaran yang luar biasa. Ya, sekarang ada teknologi yang membuat babi-babi itu bisa hidup bersih karena memang semua itu dilatih dan ya diupayakan sedemikian rupa, Bapak Ibu. Yang kedua, ya, dari pemberitaan firman Tuhan pada saat Natal ini, yaitu kita diingatkan kita harus kuat, kita harus kokoh. Kenapa? Kalau kita ingin membangun diri kita, kita harus punya fondasi yang kuat dan kokoh. Saya teringat ketika saya pernah membaca sebuah bangunan yang tinggi bertingkat, ya. Waktu itu saya membaca bangunan bertingkat di Abu Dhabi yang sangat luar biasa pada saat itu, ya. Itu fondasinya Bapak Ibu saudara sekalian lebih dari 100 meter ke dalam. Luar biasa kan? Itu baru fondasinya saja Bapak Ibu. Berapa banyak tenaga, waktu, biaya yang dikeluarkan untuk membuat fondasi yang sedemikian dalam. Luar biasa. Mungkin kita udah capek ya ketika kita menghadapi hidup yang penuh goncangan ya, yang penuh badai ya. Bahkan mungkin kita sudah kiwir-kiwir tadi ya. Tapi kita kalau ingat, semua fondasi yang membuat kita kuat itu memang butuh pengorbanan. Mungkin kita akan jadi cemooh buat orang. Weh, kayak kok ribut terus rumah tangga nih. Weh, kayak di sini geger terus rumah tangga nih. Tetapi suatu hari, ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kamu kuat di dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus, engkau akan mendapatkan anugerah dan hadiah yang terindah. Amin. Itu upaya yang kuat, upaya yang kokoh untuk berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi kita juga akan melihat Bapak Ibu di dalam Sakaria yang ke-7 ya. Sakaria yang ke-7, pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita mau melihat hanya sebagai untuk perbandingan ya. Ketika orang-orang yang jatuh di dalam dosa dan keinginan daging mereka, mereka diingatkan oleh Nabi Sakaria. Apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Mereka membuat hati mereka keras. Membuat ya, bukan keras saja, tapi mereka sendiri membuat hati mereka sendiri keras ya, seperti batu amril. Supaya apa? Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan. Ngeri kan Bapak Ibu? Mereka mengeraskan hati mereka sendiri. Untuk apa? Tidak mendengar pengajaran tentang firman Tuhan. Ya. Melalui roh Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datanglah murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengar pada waktu dipanggil, demikianlah aku, yaitu Tuhan, tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Ya, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana.
Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi, sepi. Ngeri Bapak Ibu saudara sekalian ya. Dikatakan ketika orang-orang yang mendengar tentang pengajaran firman Tuhan yang baik, ya, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, mereka sudah tidak mau lagi, ya, tidak mau dengar. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan pun berkata, Tuhan pun tidak mau dengar. Nah, hati-hati loh ya, Bapak Ibu saya sekalian, jangan bilang Tuhan maha mendengar. Tapi kalau kalian, kita semua diingatkan firman Tuhan, telinganya tidak kuat, Bapak Ibu sekalian, ada istilah telinga tipis ya, nggak kuat dengan dengar teguran tuh nggak kuat. Hati-hati. Kenapa? Ketika kita semua berseru kepada Tuhan, Tuhan juga tidak mau dengar, Bapak Ibu saudara sekalian. Ini ada di dalam firman Tuhan loh ya, bukan dari saya ya. Jadi dikatakan ya, murka Tuhan itu ada ketika kita itu tidak mau taat. Nah, saya tadi membaca tentang batu amril. Batu amril itu adalah batu penggosok yang berfungsi untuk melicinkan atau menajamkan sesuatu. Batu amril itu kalau saya pikir-pikir itu ya seperti kayak yang batu pengasah peso itu loh Bapak Ibu ya. Gambarnya itu seperti itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita semua punya hati yang keras seperti batu amril tadi, untuk mengeraskan diri kita tidak bisa menerima benih firman, tidak bisa mendengar ajaran firman Tuhan, dan tidak mau taat akan firman Tuhan, maka keselamatan damai sejahtera yang sudah diberikan kepada kita tadi otomatis nih ya hilang. Ya, karena yang antri banyak Bapak Ibu saya sekalian. Yang antri butuh diselamatkan itu banyak Bapak Ibu saya sekalian. Kalau kita semua menganggap remeh hal-hal kebenaran firman Tuhan itu, ditukar dengan hal-hal yang tadi dikatakan ya, hal-hal yang tidak mulia dan tidak berharga, maka itulah yang kita dapat. Ya, kemuliaan itu adalah suatu nilai value yang tertinggi yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan setiap kita. Semakin besar dosamu, semakin besar Tuhan menebus dosamu, ya, bersyukurlah terlebih-lebih besar. Jagalah hidupmu putih bersih seperti yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Dosamu yang merah seperti kermisi dibuat putih. Lalu kenapa kita dengan enak mengotorkan seluruh yang Tuhan berikan dengan santai? Eman kan? Nggak sesuai, nggak sepadan. Bahasa Jawa nih, ora cucuk lor gitu ya. Bahkan ada orang yang dikasih tahu bilang gini, yen ora ngedan ora keduman. Oh my God. Kalau orang ngedan ora keduman, keduman apa lor? Ya, saya bilang kalau orang yang ngedan, keduman iki keduman kotoran dan keduman masalah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ngedan itu enggak cuman keduman kotoran dan masalah. Sekarang kedumannya itu tuh rumah sakit jiwa Bapak Ibu. Itu yang harus kita perhatikan. Hati-hati dengan istilah-istilah yang tertanam di dalam hidup kita. Itu istilah-istilah dunia yang mengatakan supaya kita bahagia, jauhi orang yang menyusahkan kita. Ya, supaya kita bisa membalas kemarahan. Karena apa? Kemarahan itu akibat dari kita mengasihi diri sendiri. Jadi balas. Itu salah Bapak Ibu saudara sekalian. Ajaran-ajaran dunia ini
itu bertentangan dengan ajaran Kristus. Ya. Sementara ajaran Kristus itu adalah kasih dan pengampunan untuk mendatangkan keselamatan kekal buat setiap kita yang mau percaya. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini hanya 2 hal, Bapak Ibu saudara sekalian. Yaitu pertama, kita diselamatkan maka kita harus menjadi berkat. Yang pertama yaitu jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir, jangan takut. Dan jangan membuat ketakutan itu sampai melupakan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai ketakutanmu membuat kamu jatuh di dalam dosa yang lebih dalam. Yang kedua, hiduplah kuat dan kokoh. Supaya engkau bertumbuh kuat dan menjadi berkat dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun. Ya. Beberapa hari yang lalu saya mendengar firman Tuhan singkat dari seorang senior hamba Tuhan yang mengatakan, ketika kamu berada di atas tanah yang di bawahnya ada berlian, batu, permata, bahkan emas, kalau engkau tidak mengetahui rahasia itu dan tidak menghargainya, maka engkau juga tidak akan menikmati kasih karunia dan berkat-berkat yang melimpah itu. Tetapi ketika kamu tahu, ketika kita tahu kita berada di atas ya pertambangan berlian dan emas, maka kita akan hati-hati, kita akan menjaga, kita akan menggali, dan kita akan mendatangkan berkat yang luar biasa yang tidak ada habisnya. Amin. Biar damai sejahtera Allah yang maha besar itu ada di dalam setiap kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.